hidupnya itu akan kacau balau, nggak karu-karuan. Maka inilah pentingnya iman, mesti kita senantiasa pelihara dalam kehidupan kita. Maka agar manusia terarah kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya berupa Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya berisi petunjuk hudal linnas, memuat hukum-hukum dan akhlak serta hal-hal lain dalam rangka mengarahkan kehidupan manusia agar tidak menyimpang dari rel yang apa tujuannya manusia itu diciptakan. Bahwa sebagaimana kita pahami tujuan manusia diciptakan Allah tidak lain, bisa kita lihat dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada aku. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, kalau kita pahami tujuan ini, maka insya Allah kita itu akan senantiasa terkontrol diri kita. Karena kita tahu arah kehidupan saya itu harus kemana. Maka orang yang tidak tahu tujuan hidupnya di dunia ini, maka jadilah dia melakukan apa saja yang dia mau. Ya, baik yang haram ataupun yang halal. Orang Bugis bilang halala halulu, ya. Semuanya dilakukan. Kenapa? Karena tidak jelas dia. Tidak punya prinsip dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang tahu tujuannya kemana, bahwa dunia ini bukan kehidupan yang abadi, masih ada kehidupan yang akan menanti kita, dan itulah sebenarnya kehidupan akhir itu kehidupan yang hakiki sebenarnya. Hakiki, maka insya Allah kita akan senantiasa berjalan hati-hati. Jangan sampai kita berjalan di jalan raya tertusuk beling atau jatuh di jurang. Nah, maka itulah pentingnya kita senantiasa mempedomani Al-Quran dalam kehidupan kita. Agar kita ini jelas. Karena ketika kita berjalan tanpa tujuan, ya nanti kita tidak tahu sampaikah kita kemana kita ini. Ibaratnya Bapak Ibu, ya ibaratnya dari rumah ke sini, atau kita misalnya naik motor, tidak tahu tujuannya mau kemana kita, ya jangan sampai nanti karena kita tidak tahu arah dan tujuan yang akan kita tuju, bisa-bisa nanti bukan kembali ke rumah lagi, tapi kembalinya ke rumah sakit. Kenapa? Karena tidak tahu dia. Maka kita bisa sampai di sini karena kita punya niat, tujuan. Jadi niat itulah yang disebut dengan tujuan sebenarnya, niat. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu ditentukan niat. Karena niat itulah yang menentukan apa yang ending yang akan kita capai. Niat itu. Ketika kita misalnya sholat tapi tanpa niat, maka tidak dihitung sholat. Tidak dihitung olahraga. Kenapa tak niat? Maka poin pertama ketika kita sholat ataupun ibadah lainnya adalah niat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pentingnya iman. Ya, pentingnya iman, karena dengan imanlah insya Allah hidup kita akan terang. Maka pada subuh yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang bagaimana meraih iman yang sejati. Ya, karena nilai atau kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh bagaimana bobot dan bibit iman yang kita miliki. Artinya bahwa semakin besar, semakin dahsyat iman kita, maka akan semakin dahsyat dan besar pula nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya tentu, jika iman kita kecil, ya sekecil debu, ya segitu juga lah nilai pengabdian kita. Kita bisa hadir saat ini di masjid ini sembahyang subuh dan hujan-hujan lagi ya. Ya Bapak Ibu mungkin naik motor, ya kalau orang tidak kuat imannya, susah tuh. Woi, ini hujan. Wah, kalau saya naik motor ini kehujanan, mana enak tidur nih. Nah, kalau bukan iman yang mendorong kita, mungkin tidak kita sampai di subuh di sini. Kenapa? Ya, karena banyak hal yang menggoda kita. Apalagi kalau kamar kita ada AC-nya, spring bed-nya 1 meter, nyaman sekali tuh. Ya, kita mendengar azan itu, sayup-sayup. Mungkin kita dengar saja, tapi ya lebih kuat dorongannya tidur itu dibanding kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang berbahagia, agenda kita yaitu membahas tentang iman. Nanti akan saya sampaikan apa itu apa itu iman. Pengertian iman itu seperti apa. Kemudian ciri-ciri mukmin yang sejati yang sudah sempurna imannya itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita memupuk dan mempertahankan iman itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa itu iman? Ya, tadi sudah saya sampaikan prolognya iman. Begitu pentingnya iman dalam kehidupan kita. Sekarang kita ingin tahu apa itu iman. Nah, menurut ulama, ya, dijelaskan bahwa iman itu tasdiqum bil qalb wa takrirum bil lisan wa af'alum bil arkan. Bahwa katanya iman itu adalah keyakinan dalam hati. Nah, keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan ya kerja, amal perbuatan, ada action. Jadi yang disebut dengan iman keyakinan dalam hati. Nah, keyakinan di sini bukan keyakinan biasa. Bukan yakin sepintas lalu. Hari ini kita yakin, besok kurang yakin atau ragu-ragu bahkan hilang sama sekali, enggak. Bahwa keyakinan di sini sudah tertancap dengan kokoh yang tidak mungkin digeser lagi. Ibaratnya seperti batu karang di tengah lautan, walaupun dia dihempas dengan ombak yang besar, tetap dia bertahan. Itulah iman. Nah, jadi kalau ada iman, ya hari ini sholat, besok tak, atau ragu-ragu dia, belum iman nama itu, karena belum tertancap. Nah, lalu diucapkan dengan lisan. Jadi iman itu tidak cukup cuma di hati, tapi ucapkan. Makanya orang yang masuk Islam itu, ya mu'allaf, walaupun dia sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dalam hatinya, wajib kau mengucapkannya secara lisan. Asyhadu alla ilaha illallah. Diucapkan, nggak sah. Kalau orang dimasukkan Islam, kayak aku yakin dengan Allah, yakin. Betul? Ya. Tapi dalam hati aja. Harus keluarkan itu, keyakinanmu itu. Makanya dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kemudian tidak cukup cuma iman itu didiskusikan, diceritakan. Dah. Ya harus ada action. Dibuktikan lewat amal-amal ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya kita yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menghidupkan dan mematikan kita Allah, yang memberikan rezeki Allah. Nah, kita buktikan itu. Ya, bahwa ketika misalnya rezeki kita banyak, ya alhamdulillah. Kita yakin bahwa itu dari Allah. Lalu ketika kita disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin juga bahwa yang menyempitkan rezeki itu Allah, maka yang memberikan rezeki dan yang membatasi rezeki adalah Allah. Ketika ini kita pahami dengan baik, Bapak Ibu yang berbahagia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masalah rezeki, tak jadi masalah, tak jadi masalah. Kita menghadapi kesusahan dalam rezeki, kita tidak lari dari Allah. Ya, karena ini penting. Banyak orang, Bapak Ibu yang berbahagia dalam persoalan rezeki misalnya, ya ketika rezekinya bagus, rajin ibadah kepada Allah. Ya rajin sholat, rajin bersedekah. Lalu suatu waktu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempitan rezeki, dia lari dari Allah. Tak lari ke masjid. Bahkan dia meminta kemana? Bukan kepada Allah dia minta. Bukan kepada pohon-pohon besar yang dianggap keramat. Atau ke ada orang-orang sakti katanya. Ke situ dia lari dari Allah. Padahal dia katanya mengatakan bahwa la ilaha illallah, yang memberikan dan menyempitkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam praktek kehidupannya tidak seperti itu, maka itu belum dikatakan beriman. Ya karena iman itu harus sesuai antara apa yang di hati, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan dalam kehidupan. Itulah yang disebut dengan iman. Terintegrasinya antara hati, ucapan, dan perbuatan. Itu iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita ingin menjadi mukmin yang sejati. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa bobot atau kualitas atau nilai ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun antara interaksi kita dengan sesama manusia dan alam semesta ditentukan oleh sejauh mana nilai atau besarnya iman yang kita miliki. Maka perlulah kita mengetahui ciri-ciri orang yang sudah
memiliki iman yang sempurna itu kayak apa? Karena nanti itu yang akan menentukan nilai ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai ke Pak Jul? Belum ya, masih lama. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti ada adik-adik ya, semoga adik-adik kita ini bibit-bibit kita ini ya. Ya, senantiasa menghadiri majelis seperti ini. Ya, karena iman itu juga dipengaruhi oleh ilmu. Ya, insya Allah kalau ilmu kita banyak, iman kita juga akan kuat. Bagaimana ciri-ciri mukmin yang sejati? Nah, di dalam surah Al-Anfal ayat 3 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang saya bacakan tadi di pembukaan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di dalam surah Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tanda-tanda orang yang sudah sempurna imannya. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Nah, ini yang pertama itu Bapak Ibu yang berbahagia. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah hatinya. Nah, coba kita rasakan ketika ada qori yang mengaji atau ada tahfiz baca Al-Quran. Ya, kita simak, kita dengarkan, kita tadabburi. Bagaimana respect, feedback dari hati kita mendengarkan itu. Kalau terasa ada nyaman, damai hati kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terlebih lagi karena kita paham isinya, artinya. Hati kita sejuk mendengarkan itu. Berarti itu artinya hatinya bergetar. Ya, tapi sebaliknya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dibacakan ayat-ayat Allah atau ada pengajian seperti ini, ada hadis Nabi disampaikan, kita melihat fenomena alam, gunung meletus, tiba-tiba ada banjir bandang, ada kebakaran macam-macam lah. Lalu tidak terpengaruh dengan hati kita, berlalu begitu saja. Ya. Ibaratnya anjing menggonggong kapila berlaku, tidak ada kesan. Wah, hati-hati. Berarti iman kita itu dalam keadaan warning. Ya, kenapa? Karena dibacakan firman Allah tidak ada kesannya. Ya, seperti. Jadi yang pertama itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Atau dalam bentuk yang lain, kita pas kita di tengah perjalanan di suatu tempat, di suatu daerah, kita dengarkan azan masjid dikumandangkan pada saat zuhur. Wih, kita ngasih aja ngobrol bekerja. Berarti hati kita itu tidak respect dengan panggilan Allah itu. Azan itu bagian dari ayat-ayat Allah juga yang mesti kita perhatikan. Maka orang yang beriman ketika dia mendengar azan, insya Allah pasti dia ada perasaannya. Weh, kalau dia rapat, kita stop dulu ya. Azan, kita stop dulu rapat kita sebentar. Atau enggak, kita bubar aja dulu, sourcing sidang, rapat, kita ambil wudhu, sholat. Itu berarti bagus sudah imannya. Tapi kalau mendengarkan azan, lalu kita asik dengan pekerjaan kita, asik juga rapat, dan stop dulu. Itu warning juga itu. Ya, kalau masih lampu kuning masih bagus. Tapi kalau sudah lampu merah, wah, bahaya sekali itu. Itu yang pertama Bapak, Ibu yang berbahagia. Ya, apabila dia mendengar ayat Allah bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang imannya bagus itu pasti apabila dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, dia pahami intinya, dia tadabburi, akan menambah keimanannya. Mendengarkan ceramah-ceramah senang dia. Kenapa? Karena di dalamnya adalah nilai-nilai ruhani yang bisa dia petik
dari nasihat-nasihat ustaz-ustazah, ulama-ulama kita, atau dari firman Allah serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, ciri mukmin yang sejati ini nanti bisa kita combine. Kita coba lihat diri kita, apakah nanti ciri ini ada pada diri kita. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia pasrah. Ya, persoalan rezeki misalnya, enggak. Ya, bukan dia bergantung kepada si A, si B, si C. Enggak. Mereka itu semuanya sebab saja, sebab. Sebab kita bekerja di kantor, ya bendahara ngasih kita gaji, itu sebab saja. Tapi siapa yang berikan kita rezeki pada hakikatnya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebab saja. Kita jualan, itu sebab. Karena tidak mungkin rezeki itu datang kalau tidak ada sebabnya. Bagaimana ceritanya? Saya mau hidup kaya, tapi kalau tidak bekerja, weh, bagaimana caranya? Makanya di dalam Islam itu bekerja dulu baru tawakal. Bekerja dulu baru tawakal. Bekerja itu sebagai wujud karya kita. Tetapi nanti apakah hasilnya banyak atau enggak? Apakah cita-cita yang kita inginkan dari pekerjaan itu tercapai tidak? Serahkan kepada Allah. Disitulah fungsinya tawakal. Ini penting. Jangan sampai nanti kita cuma bekerja saja, bekerja, berharap saja. Tak ada nilai ketawakalan kita kepada Allah, itu bahaya. Bahaya sekali. Sehingga tidak sedikit orang, Bapak Ibu yang berbahagia, karena prosesnya tadi bekerja seperti itu, kalau saya begini, hasilnya harus begini. Wah, bahkan dia patok hasilnya. Kalau saya misalnya caleg, saya harus jadi. Wah, apa memang kau mau yang memastikan harus jadi? Enggak. Enggak. Ya. Kalau saya kawin, harus saya punya anak. Weh, jangan begitu. Enggak boleh. Nanti kalau kau tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu, apa kamu udah stres? Ya, kehidupan seperti itu. Jadi pokoknya kita ini wajibnya saja bekerja saja. Ya, bercita-cita wajib. Tidak apa-apa silakannya. Tapi nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dikasih alhamdulillah. Kalau tidak dapat, sabar. Kan? Jangan sampai nanti kalau tidak dikasih terlalu. Mau bilang Romi Rahmat terlalu. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Nah, ini yang paling gampang kita lihat tanda-tandanya orang yang sudah bagus imannya itu waqimus shalah. Ya, senantiasa istiqomah dalam sholatnya. Nah, kita ini alhamdulillah ya. Walaupun hujan, dalam keadaan ngantuk, mungkin ada tidur yang jam 12 malam. Walaupun mungkin dia begadang itu bukan karena membaca Al-Quran, mungkin karena nonton sepak bola atau lihat TikTok, subhanallah. Ya, tapi karena dorongan iman tetap kita hadir untuk sholat. Ya. Alladzina yuqimuna shalah, bahwa sholat itu tiang agama, di mana kapanpun dalam kondisi apapun kita mesti lakukan sholat. Baik di rumah, di kantor, di pasar, di mana saja. Itu tanda yang kelima. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa mukmin yang sejati yaitu senantiasa berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan jika memang dia ada kecukupan untuk membagi rezekinya. Ya, tentu membagi kepada orang itu tidak semata-mata harta saja. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu bermacam-macam, Bapak Ibu yang berbahagia. Ada orang diberikan kelebihan lewat hartanya, banyak sekali hartanya, melimpah ruah, melebihi apa yang dia butuhkan. Ya, kalau yang melebihi apa yang dibutuhkan, kalau yang lebihnya itu tidak dibelanjakan, itu namanya mubazir. Ya, jadi yang kelebihan itulah yang disisihkan untuk orang-orang yang tidak. Kemudian kelebihan itu bisa jadi kelebihan ilmu. Ya, karena ada orang tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Nah, ilmu itulah yang diberikan kepada orang. Dan seterusnya jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada 5 tandanya untuk mengetes, untuk melihat muhasabah diri kita. Ya, jadi kalau mau untuk mengetahui emas murni itu dites. Dites dengan air raksa ya. Ini emasnya ini berapa karatnya ini? Ini berkarat betul kan? Karat. Emas itu kan kadarnya itu disebut untuk kualitasnya itu ukurannya karat ya. Oh, sekian karat. Banyak karat itu bagus juga ya. Kalau besi berkarat enggak bagus ya.
Tapi kalau emas semakin berkarat, semakin bagus. Paling tinggi karatnya emas berapa? 30 ya? Berapa Jul? Oh 24. Ya paling tinggi Pak. Saya kira tadi 100. Kalau persen paling tinggi 100 ya. 100%. Tapi terkadang ada persen 1000% ya. Weh, gak tahu ya. Ada ahli matematika Pak Basori. Ya tapi 100% ya. Weh, sempurna sudah tuh. Jadi emas itu untuk dites karatnya itu kualitasnya dites dengan air raksa. Nah, kalau dia ditetesi air raksa, nanti tukang emas tahu dia, oh ini emas 24. Harganya ini 1 juta. Oh, ini 23 karat, harganya sekian. Oh, ini tidak karat. Kenapa tidak karat? Begitu dites dengan air raksa, hancur dia. Oh, kan emas ini palsu. Iman begitu juga Bapak Ibu yang berbeda, harus dites. Nah, tesnya tadi ini 5. Ya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah hatinya. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Apabila dan hanya kepada Allah dia bertawakal, ya kan? Senantiasa mendirikan sholat dan menyisihkan sebagian rezekinya jika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Coba nanti Bapak Ibu tes dengan air raksa ini. Kalau sudah klop pas, wah, berarti iman kita itu 24 karat. Sempurna. Tapi kalau ini saya gagal di saya gagal di tawakal. Saya bekerja begini, hasilnya kok enggak begini. Kok saya enggak ikhlas ya? Oh, berarti kurang karatnya itu. Mungkin 23 karat iman kita. Tapi atau mungkin bisa jadi enggak ada karatnya. Nah, berarti iman kita 0. Bapak yang berbahagia. Nah, sekarang karena tadi kita sudah mengetahui penting iman, saya selalu melihat jam. Bilang Pak Ketua jam 6. Karena lewat jam 6 hidangannya ditarik kembali. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Jadi, karena iman begitu penting dalam kehidupan kita, bagaimana iman ini tetap lestari dalam diri kita? Karena iman itu Bapak Ibu yang berbahagia, dia naik turun. Grafik itu naik turun kan? Seperti ombak ya. Naik hari ini naik, besok landai, bahkan sampai ke dasar ya. Jadi iman itu naik turun. Bisa bertambah, bisa tetap, bisa turun, bahkan bisa habis iman itu. Sehingga kita harus senantiasa berupaya. Jangan sampai iman kita ini turun. Kalau turunnya bisa di stop, bagus saja. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, turun, habis, wallahu a'lam. Kalau sudah habis, tidak ada lagi nilai. Tidak ada lagi nilai kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana caranya sekarang? Bagaimana caranya agar iman kita itu bisa senantiasa tumbuh kembang dalam diri kita, jangan turun. Nah, yang pertama, ini saya sudah catat-catat ini. Semalam saya kurang tidur untuk mencatat ini. Karena ini berbagi ilmu ya, ilmu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, banyak. Harapan kita, harapan saya apa yang saya sampaikan ini, saya dulu yang lakukan. Tapi artinya kalau tidak sempat saya, ya kita lah. Kita lah, karena potensi diri seseorang itu berbeda-beda. Nah, itu tadi tergantung dari imannya ya. Yang pertama Bapak Ibu, supaya terpelihara iman kita ini, yang pertama jagalah wudhu. Kita dianjurkan untuk menjaga kesucian kita lewat wudhu. Jadi kalau bisa wudhu kita ini 24 jam ceritanya ini. 24 jam. Batal wudhu lagi. Karena wudhu itu akan menjadi apa? Menjadi benteng dari diri kita untuk ketika misalnya kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena ada wudhu, itulah nanti akan menjaga diri kita. Jangan lakukan itu. Karena kamu yang sudah dalam keadaan suci bersih. Ya kan? Kan beda itu. Bapak, kita bisa rasakan ya. Bagaimana rasanya perasaan kita ketika ada wudhu dan tidak ada wudhu. Pasti beda itu.
Ya, jadi wudhu itu subhanallah. Maka kita usahakan senantiasa ada wudhu. Ya kalau bisa 24 jam kita berwudhu ya silakan saja kalau bisa, tapi tidak mungkin lah ya 24 jam. Karena satu hari itu 24 jam saja. Kecuali kalau satu hari itu 50 jam, boleh lah. Tapi kalau satu hari 1 kali 20 jam. Jadi ketika kita mau ke masjid wudhu. Ya ketika kita mau sholat wudhu. Kalau kita ini kan biasanya wudhu itu ketika mau sholat. Baru kita wudhu. Lepas sholat selesai. Nah ini diharapkan ya ulama-ulama kita mengharap kalau bisa wudhunya itu senantiasa ada. Mau ke kantor wudhu dulu, mau ke pasar wudhu dulu, ya duduk di masjid wudhu dulu. Dan memang beda nilainya ketika kita beribadah ada wudhu dan tidak ada wudhu. Seperti membaca Al-Quran kan, kita punya wudhu dikasih nilai 100 umpamanya. Kalau tidak ada wudhu mungkin 50, seperti itu. Nah, itu wudhu yang pertama. Yang kedua, perbanyak sujud. Subhanallah, sujud. Artinya perbanyak sholat. Ya, banyakkan sujud karena posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Sujudnya. Maka kita dianjurkan banyak sujud. Dan di samping dengan sujud itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu apapun hajat kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan yang kita hadapi pasti akan ada solusi. Kenapa? Karena rahmat dan masalah itu siapa yang ngasih? Allah, ya kan? Allah. Ya, rahmat dan masalah itu Allah yang kasih. Lalu siapa yang paling baik memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi? Siapa? Dokter? Bos kita? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu akan senantiasa memperhatikan orang yang dekat dengan dia. Sebagaimana halnya kita manusia, kita sering membantu orang, kenapa? Karena dia dekat dengan kita. Yang manusia yang kita tidak kenal, asal usulnya, tidak tahu kita namanya, tempatnya di mana, ya kita tidak terlalu respect dengan dia. Siapa kamu ketika datang ke rumah, minta begini-begini, siapa kamu? Tapi tentu beda perlakuan kita ketika yang datang ke rumah saya, misalnya Pak Juliansa, kita di Masjid Islamic Center, kalau tidak saya bantu, saya tidak diajak pengajian, umpamanya. Waktu bahar sini, pasti kita respect dengannya. Kenapa nak kini? Demikian juga Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, senantiasa bertemu dengan Allah lewat sujud kita, insya Allah apapun yang kita minta akan dikabulkan Allah. Kenapa? Karena Allah senang dengan kita. Apa bedanya dengan manusia seperti tadi yang saya sampaikan? Kalau kita tidak kenal orang, bahkan orang tersebut senantiasa menjengkelkan kita, tentu sudahlah. Biar minta apa ya, terima kasih ya, nanti lain kali ya. Tapi kalau kita dekat dengan insya Allah apa? Itu jadi perbanyak sujud. Ya perbanyak, terutama sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunnahnya. Belum jam 6. Sabar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, apalagi memperbaiki sholat. Nah, jadi rupanya sholat itu juga insya Allah akan menambah nilai keimanan kita. Ya minimal, kalau memperbaiki sholat itu, minimalnya itu kalau selama ini mungkin kita selalu menunda-nunda waktu sholat. Sholat dan tepat waktu. Nah itulah dulu. Perbaiki dulu itu. Ya, kita coba sembahyang tepat waktu. Sebelum azan dikumandangkan, kita sudah di masjid sini. 15 menit sebelum sholat kita sudah hadir. Seperti halnya rapat kan? 15 menit sebelum acara dimulai, sudah hadir di tempat. Sholat seharusnya begitu juga. Tapi terkadang kita datang ke masjid nanti muqamat baru datang. Ya. Kalau urusan manusia 15 menit sebelum acara hadir sudah dia. Begitu dia urusan dengan Allah, muqamat baru datang. Bahkan tidak jarang kita masbuk. Jadi mari kita perbaiki sholat kita. Untuk memperbaiki sholat tentu kita harus memahami makna-makna apa yang kita ucapkan dalam sholat kita. Seperti baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus paham maknanya itu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beda kalau kita baca basmalah tak tahu artinya dengan tahu arti pasti beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kan enak seperti itu Bapak ya. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutan ayatnya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan enak seperti itu. Tapi kalau kita baca saja tidak tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu? Tidak kita paham. Ya tentu mengurangi nilai kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, itu. Menjaga sholat Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak zikir. Banyak zikir, ingat kepada Allah. Di mana saja kita berada. Kita ini selama ini mungkin kita zikir hanya ketika habis sholat fardu. Subhanallah, Alhamdulillah. Ya kan? Allahu Akbar. Nah, diusahakan di mana saja, kapan saja kita harus zikir, ingat kepada Allah. Di kantor kita senantiasa berzikir. Zikir yang paling agung yaitu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kita belajar di rumah la ilaha illallah. Kita memperbaiki komputer la ilaha illallah. Ya. Seperti itu, banyak berzikir. Dengan zikir itu akan membersihkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Kemudian, ya masuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kualitas iman kita, banyak-banyak membaca kisah-kisah para anbiya, nabi-nabi, terutama Rasulullah SAW, para sahabat. Kita bisa mengambil iktibar di situ. Banyak kisah-kisah yang membangkitkan motivasi kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana sabarnya dia menerima cobaan dari umatnya, ejekan-ejekannya, yang pada akhirnya nanti Allah perintahkan Nabi Nuh bikin bahtera yang besar. Ketika dia bikin itu, dia dicemooh, diolok-olok, dikatakan orang gila, orang bodoh. Sabar dia. Karena itu perintah Allah, dia lakukan saja. Nah, demikian juga apalagi Nabi SAW, kisah hidupnya sangat-sangat dahsyat sekali. Demikian juga para sahabat-sahabat Nabi, semuanya memiliki kisah-kisah inspiratif yang bisa menggugah dan membangkitkan semangat dan keimanan kita. Kemudian jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yang selanjutnya itu senantiasa membersihkan hati. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang bisa merongrong nilai keimanan kita. Sifat-sifat yang bisa merusak iman kita seperti apa? Dengki Bapak Ibu yang dengki. Ya orang dikasih rezeki yang banyak, orang naik jabatannya, dengki dia, iri, dengki. Bahkan ada orang karena tidak senang melihat orang naik bagus posisinya, dicarikan cara. Bagaimana bisa jatuh itu? Subhanallah, dengki, iri. Itu penyakit hati. Kalau ada iri dengki dalam hati kita, subhanallah, dia itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, habis nanti. Dengki. Kemudian sifat kedua yang bisa merongrong keimanan kita itu marah. Jadi kalau kita marah itu hati-hati, karena terkadang kita marah itu di luar kontrol. Banyak terjadi terjadi pembunuhan ya. Kenapa? Karena marah tidak terkontrol. Dan kalau marah itu mungkin terkadang sepele saja sih penyebabnya. Minta uang rokok, minta uang rokok sama ibunya, tidak dikasih. Padahal rokok itu harganya berapa? Mungkin 10.000. Karena dia marah, mengikuti nafsu marahnya, timpas ibunya mati. Padahal persoalan 10.000 saja. Kalau dipikirkan tidak masuk akal. Kenapa? Tidak bisa mengontrol amarahnya. Jadi amarah itu perlu dikontrol. Kita pimpinan, ya kalau memarahi bawahan, ya kontrol amarah itu. Jangan sampai nanti langsung keluar, saya pecat kamu. Subhanallah. Begitu keluar SK, baru dia sadar, ya Allah kesiannya. Si Anu itu 5 anaknya, gimana sudah baru dia menyesal. Apalagi jadi kontrol amarah. Ya demikian suami kalau marah sama istri, kontrol amarah. Demikian juga istri kalau marah sama suami, kontrol. Jangan sampai nanti ketika suami istri marah, ya jadi sasaran buku nikah. Prak. Begitu selesai sadar dia, saling maaf-maafan, cari buku nikahnya. Ya Allah. Baru dia ke kawa, Pak kawa, tolong bikinkan saya buku nikah. Kenapa Bu, Bapak Ibu? Buku nikah saya robek-robek karena marah. Oh, maaf Bapak Ibu. Buku nikah itu sekali aja keluar seumur hidup. Mati sudah kau. Terpaksa dikumpul satu-satu, ditempel. Ya Subhanallah ya. Ya, jadi itu ya, dengki, amarah, dendam tuh.
Tiga sifat ini harus dihilangkan dalam diri kita. Ya, dengki, dendam, amarah, Pak. Kalau dendam itu bahaya juga itu. Ada orang bersalah sama kita, tapi karena kita ini punya sifat dendam, 1000 kali dia minta maaf, mungkin dimaafkan, ya saya maafkan kamu, tapi maafnya itu di mulut saja, karena sifatnya dendam. Begitu ada kesempatan dibalasnya dia. Padahal dia sudah maafkan tadi kan. Nah, dendam. Lalu bagaimana caranya menutupi tiga sifat ini dengan sifat yang baik? Yang pertama, dengki itu kita tutupi dengan ikhlas. Ya, itu obatnya dengki itu ikhlas. Kalau teman kita dikasih jabatan yang bagus, ikhlaskan. Ya semuanya itu kan dari Allah, bukan kehendak dia. Allah yang ngasih dia. Si anu itu kok bagus rezekinya. Padahal sama-sama saja pekerjaan kita, tidak usah diiri, ikhlaskan saja. Dan minta juga kepada Allah, ya Allah berikan juga saya seperti itu, begitu enak. Kita ini terkadang, mudah-mudahan si anu itu, ya Allah mudah-mudahan ada masalah yang menimpanya sehingga bisa turun jabatannya. Aduh, subhanallah. Dengki. Nah, hilangkan itu. Ikhlaskan. Yang kedua, amarah bisa diobati dengan sabar. Sabar. Jadi kalau ada masalah, sabar dulu lah. Sabar, sabar. Nah, karena kalau kita menghadapi sesuatu dalam keadaan sabar, nanti umpan baliknya itu insya Allah. Ya, kalaupun kita marah, marahnya itu terkontrol. Kenapa? Karena kita awali dengan sabar. Kemudian, ya, dendam itu apa obatnya? Dendam itu memaafkan. Nah, itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian, ya, uh, untuk memperbaiki iman, makan minum itu yang halal. Karena kalau haram yang kita makan itulah yang akan merusak uh, amal ibadah kita. Kemudian senantiasa mendekati ulama. Ya, dekati ulama supaya dia memberikan nasihat kepada kita ketika kita salah, dinasihati. Dan yang terakhir, cari kawan-kawan yang soleh. Ya, soleh. Bukan yang salah. Beda salah dengan soleh ya. Ya, kalau soleh yang teman kita itu, ketika kita mau berbuat salah, baru melihat saja teman kita. Weh, saya tidak mau. Ya, kita melihat itu efeknya orang soleh itu begitu dia. Belum kita minta nasihat sama dia, baru kita lihat saja orangnya. Wih, ya kita misalnya mau berbuat jahat, tiba-tiba ada Ustaz Harsyidin lewat depan kita. Wih, atau dia dekat dengan kita. Wih, tidak jadi itu. Kenapa? Karena auranya orang soleh itu akan mempengaruhi kita sehingga tidak jadi melakukan kejahatan. Bapak yang berbahagia, sebenarnya masih ada satu poin yang ingin saya sampaikan, yaitu kisahnya Nabi Ayub. Tapi karena tadi bilang Pak Jul, jam 6 selesai, karena kalau lewat makanan ditarik kembali ya, supaya makanan tidak kembali ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini gurawat saja ya, insya Allah biar sampai jam 8 kita selesai makanan tetap ada. Karena tidak mungkin dikembalikan lagi. Bapak yang berbahagia, jadi poin penting yang ingin saya sampaikan, yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa iman itu harus terintegrasi. Apa yang di hati, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan itu harus sama ya. Kalau hatinya iya, mulutnya juga harus iya, perbuatannya juga harus iya. Kemudian yang kedua, jadilah mukmin sejati. Senantiasa introspeksi diri. Coba kita lihat. Tadi ciri-cirinya yang mukmin itu sudah saya sampaikan. Coba kita timbang-timbang lah itu. Paskah dengan kita atau belum? Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, senantiasa kita mempertahankan iman lewat tadi beberapa 9 hal yang kita lakukan dalam rangka memupuk dan meningkatkan iman kita. Kemudian terakhir ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa direnungi, dimaknai, pahami, dan kita laksanakan loh dalam kehidupan kita. Karena ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan. Ibaratnya pohon itu, ya pohon itu akan lebih bermanfaat kalau dia berbuah. Kalau ditanam saja tidak ada buahnya itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan saya tutup dengan salawat ya, salawat namanya ini salawat apa? Salawat tibil kulub. Itu salawat memperbaiki hati, mungkin ada yang hafal ya, silakan saja sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa shifaiha afiyati badani wa shifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.